Asam amino merupakan unit penyusun dari protein. Asam amino sendiri terdiri dari asam amino esensial dan non-esensial. Ketika energi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka asam amino dalam tubuh akan didegradasi. Hal itu dilakukan untuk mencukupi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Energi yang dihasilkan dari degradasi asam amino tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Asam amino terbagi menjadi dua. Asam amino yang pertama yaitu asam amino esensial, merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Contohnya seperti triptofan, treonin, metionin, lisin, leusin, isoleusin, fenilalanin, dan valin. Selanjutnya, ada asam amino non-esensial, merupakan asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Contohnya seperti tirosin, sitein, serin, prolin, glisin, asam glutamat, asam aspartat, arginin, alanin, histidin, glutamin, dan asparagin. Nah, asam amino esensial dan asam amino non-esensial ini dapat mengalami biosintesis. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen H, dan satu gugus sisa R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Fungsi asam amino, yang pertama, penyusun protein termasuk enzim. Yang kedua, kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Yang ketiga, pengikat logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Degradasi adalah pembongkaran molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Contohnya adalah degradasi asam amino. Asam amino yang melebihi kebutuhan sintesis protein tidak dapat disimpan dan tidak dapat diekskresikan. Kelebihan asam amino ini cenderung digunakan sebagai bahan bakar. Pada degradasi asam amino, gugus alfa amino dihilangkan dari kerangka karbon sehingga dihasilkan satu atau lebih intermediate metabolik utama dan digunakan sebagai bahan bakar metabolik. Katabolisme asam amino. Terdapat dua tahap pelepasan gugus amin dalam asam amino. Yang pertama, transaminasi. Proses pemindahan amin dari enzim aminotransferase ke A-katoglutarat menghasilkan glutamat atau ke oksalasetat menghasilkan aspartat. Berikut adalah gambar contoh reaksi transaminasi. Alanin mengalami transaminasi menjadi glutamat dengan bantuan enzim alanin aminotransferase. Yang kedua, diaminasi, yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium, terutama pada pemecahan asam glutamat menjadi ion amonium NH4+ dan A-ketoglutarat. Proses di bawah dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase dengan kofaktor NAD+ atau NADP+ yang ada dalam mitokondria. Reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepaskan amonium dari glutamat, yaitu reversibel. Nitrogen yang diikat glutamat berasal dari reaksi transaminasi asam amino lain.